Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah apa yang ada di pikiran pemerintah, tidak ada satupun pihak dari pemerintah, bahkan tidak ada satupun anggota dewan yang terhormat yang meneliti, mengkaji, menelaah, bahkan membahas soal keberadaan NII atau Negara Islam Indonesia yang sampai saat ini masih ada, berganti nama MIM, Masyarakat Indonesia Membangun. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Ini sebuah bukti nyata bahwa banyak yang terlibat, orang-orang petinggi-petinggi, para pejabat yang terlibat seperti itu. Karena semenjak ramainya, viralnya ya, Al-Zaitun itu nyeleneh di dalam sholat Jumat, nyeleneh di dalam sholat Idul Fitri, tidak ada satupun anggota dewan yang membahas tentang ini. Ada apa ini? Sahabat Amsor TV, saya ingin membuka satu fakta lagi ya. Jadi harta kekayaan Negara Islam Indonesia NII didapatkan yang pertama ya, dari anggota yang rela menjual tanah, rela menjual sawah, rela menjual harta benda yang kemudian disetorkan, diberikan ke NII sebagai mahar perjuangan ya, perjuangan awal untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Itu yang pertama. Sudah saya katakan bahwa kalau sudah didoktrin, kalau sudah terlalu cinta ya, terlalu fanatik lah kepada Negara Islam Indonesia, apapun para anggota ini, apapun yang akan diberikan untuk Negara Islam Indonesia. Itu yang pertama. Jadi banyak kawan-kawan saya juga, banyak di kampung-kampungnya itu punya sawah, punya rumah, terus mereka jual, terus hasil penjualan itu disumbangkan ke NII. Itu. Terus yang kedua, orang-orang seperti saya yang mungkin tidak punya tanah di kampung, tidak punya rumah ya, orang-orang seperti saya, anggota seperti saya kebanyakan, itu cara mendapatkan hartanya itu dengan cara meminta-minta sumbangan di jalan-jalan, di Alfamart di depan-depan itu loh, minimarket itu, terus juga di jalan-jalan juga ada. Dan ciri khasnya ini, awas teman-teman, hati-hati di Jakarta, di Jabodetabek lah katakanlah, Jakarta, Bekasi, Tangerang, terus Bogor juga, Depok, area Jabodetabek lah. Ini sampai saat ini loh masih banyak orang-orang yang meminta sumbangan itu mengatasnamakan anak yatim, kaum duafa, padahal mereka itu buat disumbangkan ke NII. Dan mungkin ini hanya oknum ya, mohon maaf ya, tidak semuanya orang meminta sumbangan itu seperti itu, tidak. Tapi ada ciri khasnya teman-teman. Orang-orang NII, bila mana mereka meminta sumbangan itu pakainya rapi, persis orang Nasrani yang mau pergi ke gereja, persis orang yang mau pergi ke kantor. Biasanya rapi, bukan pakai baju koko, bukan. Memang kalau perempuannya ya pakai jilbab, pakai apa, rapi seperti itu. Tapi kalau untuk laki-laki biasanya rapi, pakai baju rapi lah, kemeja, terus pakai celana bahan, itu biasa seperti itu. Lalu ciri khasnya lagi yang kedua, ciri khas yang pertama tadi ya,
Ciri khas yang pertama tadi pakaiannya rapi, terus yang kedua, ciri khas yang kedua, mereka orang-orang NII ketika meminta sumbangan itu biasanya menggunakan amplop ya. Coba cek deh di minimarket kalian yang dekat rumah kalian itu loh. Coba cek, ada nggak orang yang berdiri di depan pintu minimarket itu lalu kemudian megang amplop, bukan map ya, amplop. Nah, sebelum masuk itu konsumen itu biasanya dibagikan amplop. Nah, dibagikan amplop seperti itu kebanyakan mereka kebanyakan itu berdiri di samping pintu minimarket biasanya, dan rata-rata itu mengatasnamakan yayasan yatim piatu, padahal itu fiktif. Dan ini juga pernah terjadi teman-teman di era SBY ya, kalau nggak salah ini sudah membooming, banyak yayasan-yayasan panti asuhan yang fiktif itu banyak waktu dulu, dan sekarang masih ada. Memang mereka itu mendirikan yayasan yatim piatu resmi, ada akta notaris, ada akta notarisnya. Akan tetapi anak-anak yatim piatunya nggak ada, itu yang dinamakan fiktif. Jadi anak-anak yatimnya terus janda-jandanya nggak ada di tempat itu, cuman nama doang. Yayasan misalkan Yayasan Gema Insan Nurani, yatim piatu kaum duafa, yayasannya sih ada dan berakta notaris resmi ya. Akan tetapi anak-anak yatimnya yang nggak ada di situ, fiktif semua. Itu ciri khas orang-orang NII ketika meminta sumbangan ya teman-teman. Ini ciri khasnya, hati-hati. Makanya yang saya herankan ini, kenapa loh tidak ada satu pejabat pun atau anggota dewan yang membahas soal ini. Kita lihat ketika kemarin Al Zaitun sempat viral, nggak ada loh pejabat. Bahkan MUI kesannya itu manggut-manggut aja, iya. Malah pihak-pihak MUI yang dikasih dikasih pencerahan sama mereka. Ini yang aneh. Oke, kita kesampingkan soal Al Zaitunnya. Kita masih membahas soal NII, Negara Islam Indonesia, yang sekarang berganti nama menjadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun. Itu kawan-kawan ciri khasnya, mereka mendapatkan kekayaan itu dari hasil meminta sumbangan ya. Mengatasnamakan sebuah yayasan yatim piatu, sebuah yayasan kaum duafa, padahal itu fiktif ya. Memang mereka mendirikan sebuah yayasan itu ada akta notarisnya resmi, akan tetapi tidak ada yatimnya di situ, tidak ada anak-anak yatimnya, tidak ada kaum duafanya di situ, nggak ada, itu fiktif. Dan kebanyakan itu berapa persennya dimakan oleh para anggota. Misalkan nih seperti ini ya, saya dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah saya sudah berhenti semenjak tahun 2014 saya berhenti. Dulu ya, semisal saya meminta sumbangan sehari itu dapat 500.000 katakanlah ya. Nah, saya itu harus bayar, harus setor itu ke sana 25% ya. Selebihnya buat saya, buat makan, buat bayar kontrakan, buat jajan dan lain-lain. Dan itu menghalalkan segala cara. Nauzubillah. Makanya saya bisa berhenti, alhamdulillah ya. Bisa berhenti itu karena saya merasa ini salah loh. Dan saya bilang ke teman-teman bahwa hal seperti ini loh salah. Ini kita zolim kepada anak-anak yatim. Kita zolim. Tapi menurut mereka itu benar. Karena ini perjuangan awal. Anggaplah ini sebagai harta rampasan. Ini saja yang namanya
Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran diselewengkan artinya. Jadi mereka menganggap itu kalau para anggota itu wajib setor ya, wajib setor, baik itu silakan terserah mau jual rumah, mau jual tanah, mau hasil meminta-minta sumbangan, itu dianggap oleh mereka itu sebagai harta rampasan. Yang kemudian nantinya supaya negara Islam Indonesia ini selalu berkembang. Itu yang pertama, sumber kekayaannya dari mana? Dari situ, hasil meminta-minta sumbangan. Coba cek sekarang juga banyak oknum-oknumnya. Ini saya membicarakan di NII ya. Ini maaf ya, mohon maaf. Kalau ada yang benar-benar dari yayasan benar, itu alhamdulillah. Tapi ciri khasnya itu pakaiannya rapi, seperti Nasrani, terus biasanya pakai amplop. Kalau nggak pakai amplop, biasanya pakai kardus, ada tulisannya. Dan tanyakan kawan-kawan, silakan tanya ciri khas yang terakhir ini. Saya pernah ketemu dulu. Saya baru ngeh ya. Dulu waktu masih aktif di NII baru ngeh. Ketika saya minta sumbangan, bawa kardus ini, teng. Di situ, Mas, saya ditanya nih sama orang lewat, Mas orang dalam ya? Orang dalam. Maksudnya gimana? Enggak, orang NII. Oh iya gitu. Jadi ternyata kawan-kawan kode khususnya itu orang dalam NII. Jadi ada kode khususnya untuk menyatakan dia anggota atau bukan. Memang tidak ada kartu anggotanya, tidak ada. Tapi cukup silakan tanyakan, Mas orang dalam ya? Gitu. Kalau iya berarti sudah dipastikan dia itu orang NII. Yang sekarang berganti nama menjadi MIM. Itu sumber kekayaannya ya. Terus yang itu udah selesai ya kekayaan. Soal kesesatan ya. Yang tidak lazim. Nih, saya tidak terimanya. Ini cerita saya ya. Kenapa saya bisa keluar dari NII? Kok saya bisa keluar dari NII? Jadi gini ceritanya teman-teman. Kalau saya masuk sendiri ke NII itu nggak apa-apa, nggak jadi soal. Tapi saat itu saya dipanggil sama camat NII, dipanggil, Mas Amsor, itu istrinya suruh dibaiat katanya. Nanti kalau nggak dibaiat, hubungan sampean itu hubungannya, kalau hubungan intim haram. Jadi kita aja kalau hubungan sama istri sendiri yang sah itu disebut haram. Kalau istri saya belum masuk ke NII, belum dibaiat, itu haram katanya. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, saya bingung juga ini menyampaikannya. Nanti saya tunggu ada yang backing saya lah. Ini ada rahasia juga, masih ada rahasia. Tapi saya takut menyatakannya semua, saya takut jujur. Karena saya bukan siapa-siapa dan di belakang saya tidak ada siapa-siapa. Jadi cukup hanya menceritakan sampai di sini saja dulu ya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.